Istilah perdamaian di bumi atau peace on earth sesungguhnya berakar pada peradaban kuno dan tradisi keagamaan yang ada di muka bumi ini. Kalau lewat peradaban kuno, maka seorang filsuf Yunani Aristoteles menuliskan istilah itu mengenai cita-cita perdamaian yang universal. Atau di Kekaisaran Romawi, penyair Romawi Virgil itu membayangkan zaman keemasan perdamaian yang memang cita-cita dan bayang-bayang itu belum terjadi hingga kini. Kalau lewat tradisi keagamaan, maka sebenarnya setidaknya 4 agama besar yang juga mencatatkan dalam kitab sucinya mengenai damai sejahtera. Bukankah kita tahu sendiri di dalam agama Islam ada Al-Quran menekankan kedamaian atau salam dan berkat atau rahmah. Atau Yudaisme juga berbicara tentang Alkitab Ibrani Tanak yang sering menyebutkan kata shalom, perdamaian. Dan juga Hinduisme mengucapkan sebuah istilah Weda dan Upanishad yang menganjurkan keharmonisan global. Juga di dalam kekristenan dalam Alkitab di Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan di era modern juga berbagai macam tulisan-tulisan atau literatur dalam puisi-puisi disebutkan tentang Peace on Earth, lagu yang sempat populer tahun 1955, Let There Be Peace on Earth. Setiap wacana-wacana tentang perdamaian sampai hari ini belum terjadi. Masih berupa mimpi, masih berupa cita-cita, masih berupa bayang-bayang yang belum terjadi. Mengapa demikian? Karena memang damai di bumi tidak terjadi secara otomatis. Tidak instan, apalagi manusia dengan egonya, bangsa-bangsa dengan egonya, agama-agama dengan egonya masing-masing. Semua memproklamirkan damai dan hanya sebatas proklamasi, tanpa ada dedikasi untuk diusahakan dan diupayakan. Karenanya bicara soal peace on earth atau damai di bumi harus berawal dari damai di hati. Peace on earth berawal dari peace in heart. Namun apakah mungkin dari diri kita sendiri kita bisa hidup damai, dipenuhi damai, dan selalu saling berdamai? Bukan perkara mudah. Kita masih terus-menerus hidup dalam ego kita. Kita belum mahir hidup damai. Menjelang peringatan kelahiran Yesus Kristus yang disebut-sebut sebagai Prince of Peace atau Sang Damai itu, yang sudah berulang kali dirayakan oleh orang-orang Kristen, apakah itu sudah menambahkan semangat untuk orang hidup damai? Belum tentu. Apalagi kalau Natal hanya dirayakan sebagai sebuah ritual atau sebagai sebuah seremoni atau sebagai sebuah perayaan tanpa peragaan damai yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya lahirnya Sang Damai bertujuan untuk mahirnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup damai. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dari beberapa ayat pertama Yesaya 57 ayat 15 dan 19. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Lalu Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15 dan 17 sampai 20, karena dialah Kristuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya jadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat-ayat yang dibacakan sebenarnya bicara tentang propaganda damai sejahtera atau shalom yang dari Tuhan. Yang jelas sekali bahwa inilah sumber utama dan andalan utama kita yang patut kita sandari agar peace on earth tidak hanya sekedar jadi slogan semata, nyanyian, wacana-wacana, atau protes-protes, demo-demo yang menuntut damai, tapi akhirnya damai juga kebingungan karena dituntut terus. Dan damai tidak menjadi penuntun hidup kita. Karena dituntut untuk damai tetapi si penuntutnya tidak mau hidup damai. Dituntut untuk supaya damai terjadi tetapi tidak pernah terjadi karena seolah-olah damai itu terjadi otomatis tanpa adanya upaya yang perlu dilakukan, digalakkan. Bulan-bulan ini kita diingatkan tentang damai yang datang dalam bentuk pribadi Yesus Kristus yang lahir dalam segala kesederhanaannya. Yang ini sebenarnya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini, kelahirannya ke dalam dunia ini sebenarnya untuk satu tujuan, damai sejahtera bagi yang jauh maupun bagi yang dekat. Dan baru kalau damai itu terjadi, maka dunia akan pulih dari penyakitnya. Penyakit apa? Kita juga akan pulih dari penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit saling tuding, penyakit yang saling bermusuhan, penyakit yang saling curiga, penyakit yang saling memarahi, menghakimi satu dengan yang lain, penyakit yang lalu kemudian menggolongkan orang-orang berdasarkan keyakinan sampai akhirnya harmoni tidak tercipta. Dan tidak ada lagi yang namanya damai itu, hanya tulisan, puisi, enak didengar, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena orang mau mengupayakan damai dengan caranya masing-masing, dengan keegoisannya masing-masing. Padahal dalam Efesus jelas sekali, Dialah Allah kita, Yesus Kristus, Roh Kudus, Dialah damai sejahtera kita. Dia yang persatukan kedua pihak, yang merubuhkan tembok pemisah. Dan kata lain bahwa tidak bisa tidak damai sejahtera baru bisa kita usahakan kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena hanya dengan di dalam Tuhan ada damai sejahtera itu. Dialah damai sejahtera itu, Dia yang persatukan kedua pihak, Dia merubuhkan perseteruan mengganti dengan persekutuan. Bahkan untuk mengupayakan damai itu, Dia rela berkorban untuk manusia yang tadinya hubungan yang terpisah. Maka secara horizontal hubungan manusia dengan sesamanya pulih lewat salib yang menjadi sebuah palang. Hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, hubungan kita dengan manusia secara horizontal terpulihkan lewat jalan salib itu. Harus ada pengorbanan, harus ada harga yang dibayar untuk damai itu terjadi, dan itu yang diperagakan oleh Tuhan kita. Supaya apa? Terjadinya perubahan manusia, jadi manusia baru. Alkitab mencatat tadi dalam Efesus pasal 2 itu. Jadi harus ada perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri dulu, didamaikan oleh Allah, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri. Baru akhirnya damai sejahtera itu membuat yang jauh menjadi dekat. Yang tadinya terpisah menjadi bertemu kembali. Yang tadinya bercerai jadi rujuk lagi. Sabda Tuhan mau ingatkan kepada kita, ayo upayakan damai sejahtera itu. Bangun jembatan dan stop bangun tembok-tembok pemisah, sekat-sekat yang memisahkan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Karena sesungguhnya tujuan lahirnya sang damai itu yang dirayakan seluruh dunia, agar orang-orang menjadi mahir di dalam hidup damai satu dengan yang lain, mengubah seteru jadi sekutu, dari saling bersaing menjadi saling sayang, dari merasa asing satu dengan yang lain jadi rindu untuk selalu bersanding bersama. Mari kerjakan PR kita. Dia lahir, sang damai lahir agar kita mahir hidup damai. Ayo berjuang, ayo lakukan sepanjang hidup kita. Amin.